Jadi jangan merasa sesuatu yang masalah harus diobatin, belum tentu. Belum tentu sesuatu yang bermasalah harus diobatin. Capek belum tentu harus diobatin. Capek belum tentu harus diobatin. Papa kamu capek kan? Pulang kerja, pulang nge-gym. Iya. Lah, ngobatin capeknya di kantor nggak? Enggak. Tambahin capeknya. Badannya bagus, bapaknya dia sih juga ngiri. Hobi itu nggak kayak napas. Nggak butuh gitu ya? Nggak juga. Butuh pada saatnya, nggak butuh juga pada saatnya. Napas tuh nggak bisa. Napas ya selalu setiap saat napas. Tapi ada yang hobinya hari ini bulu tangkis, besok bisa berenang. Jadi hobi itu bisa transisional. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan ngebahas satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng Michael George. Halo. Hari ini ada yang mau kita bahas apa, Michael? Hari ini kita mau bahas hobi mungkin kok. Hobi? Boleh. Tumben kurang senyum. Hobi ya? Susah soalnya, Pak. Oh, jadi udah mikir tuh ya di otaknya? Iya, hobi saya cuma main game. Nanti ada main game kebetulan. Ada, ayo next lanjut. Topik, oke. Nonton konser. Itu hobi bukan kok? Nggak ada swab test lagi nih? Ini swab testnya. Wah, susah, gampang amat. Kan biasa kok kayak konser gitu. Jadi nonton konser hobi bukan? Saya nggak bisa jelasin hobi apa sih ya. Tapi mungkin hobi bersama sama istri ya bagian dari mungkin nonton konser. Tapi kalau hobi pribadi belum tentu. Oke. Karena enjoy the moment-nya beda. Contoh kalau bilang, oh ini hobi pribadi lu kali, coba lu nonton diri tuh konser. Mau nggak? Feels-nya beda ya? Nah, kalau nggak mau berarti bukan hobi dong. Oh kalau mau? Kalau mau ya berarti memang hobi. Contoh ada Maroon 5 konser, kita datang sendiri. Ya itu hobi bisa jadi bisa ya? Jadi. Tapi kalau memang harus ada orang lain atau apa ya berarti bukan hobi. Hobi kan bisa dijalanin sendiri. Tapi kan takut segan gitu kok biasanya kalau sendiri. Hobi sepedaan kan sendiri banyak. Oh iya sih benar. Berlari sendiri banyak. Oke. Pertanyaan lanjutan kok. Hobi sama healing itu beda apa sama atau gimana? Hobi sama healing mungkin karena hobi mengakibatkan healing. Kalau healing biasanya belum tentu hobi. Oke. Orientasi dulu ya. Sebenarnya gini sih, kalian tuh sebenarnya nggak butuh penjelasan mana hobi mana healing. Tapi yang harus dijelasin adalah pain itu tuh nggak usah diobatin. Baliknya ke pain ya? Ya, tapi kalau kalian hobi mengerjakan sesuatu, bukan karena kalian ngerjain hobi untuk ngilangin pain. Bukan, biasanya. Iya. Orang udah setiap hari jaga toko, anggapannya. Apakah dia main burung itu buat ngilangin atau ngelupain jaga tokonya? Enggak. Emang hobi burung aja. Dimandiin tiap hari. Semprotin, disayang. Dia kan emang hobinya burung. Tapi nggak menghilangkan pain. Tapi karena main burung itu bisa menurut saya meningkatkan happy-nya dia sampai serasanya bentuknya healing. Terus jaga tokonya jadi nggak kerasa karena hobinya jalan. Oke, motivasi hobinya tuh beda. Karena emang suka sama burung, dengerin suaranya, mandiin, bersihin kotoran, kasih makan, potongin jangkrik, emang ada hobinya aja. Beda kalau orientasinya healing. Ini burung kalau udah bersih gue tetap gak happy, gue cekek lu ya misalnya. Kan ada orientasi kan? Iya dong. Contoh kamu liburan ke Bali. Salah lagi. Kamu Bali udah jadi tempat kuliah ya. Singapura deh contoh. Kamu ke Singapura, kan udah ekspektasi kamu happy di sana. Iya. Ketika di Singapura, tas kamu ketinggalan nih di pesawat bagasi. Nah itu kan rasanya ada yang disalahkan karena healingnya. Tapi kalau lagi hobi burung, burungnya mati, misalnya. Apakah happy-nya turun? Turun. Tapi apakah dia bilang bahwa harusnya gue happy-happy nih sama nih burung jadi mati nih burung? Enggak, karena emang hobinya ada resiko tuh burung mati gitu loh. Mungkin bisa dibedain atau bisa dikategoriin sendiri lah. Maksudnya gimana. Tapi orientasinya beda, motivasi dasarnya beda. Gitu. Orang kita main game, hobinya saya main game. Kan main game itu bukan ngasih happy, ngasih masalah baru nggak sih? Iya. Ada chapternya, kalau PUBG nomor 1-nya, kalau main Valorant harus menangin roundnya. Iya. Ada orang hobinya main game, giliran main kalah terus. Saya. Nah, kamu bukan menang terus? Ada temen yang ngegendong. Oh iya. Dokter, pinter, main gamenya, nggak tahu bener apa enggaknya.
ya karena dia bisa jago ya saya keikutan. Nanti kita undang kapan-kapan. Tapi dasarnya adalah hobi saya main game, tapi pas main game kalah. Belum tentu karena hobi saya jago. Stres masa stres. Stres kalah mulu main, capek tahu. Capek. Iya, tapi kan happy nggak? Happy, ya gimana ya? Complicated issue tuh. Obrolan itu. Tapi nggak bisa kalian orientasiin hobi itu healing atau apa. Intinya healing itu ada tuntutan dari kalian. Jika kalian ngerjain ini, ada yang diobati, itu healing. Kalau kalian jalan ini ada yang diobati. Ada yang diobatin, itu healing. Kalian, healing ya? Iya, contoh kalian setiap hari ngantor 8 to 5. Pulang, hobinya masak. Jadi dumel nggak? Enggak. Itu healing. Itu healing. Salah, itu hobi. Itu hobinya hobi. masak. Tapi kalau 8 to 5 hari Jumat, Sabtu motivasinya healing, keluar sama keluarga, makan di restonya rame. Kesel kan? Kesel. Ya iya, itu karena motivasinya beda. Tapi kalau motivasi dasarnya itu hobi jalan-jalan sama keluarga, nggak kesel. Rame, udahlah kita jalan lagi yuk, yaudah kita lihat Nana yang kosong. Beda. Ambience beda, tujuannya beda, walaupun teknisnya sama. Obrolannya mirip sama obrolan bareng sama Pak Muhammad Ismail, CEO-nya Zahir. Ketika dia ngelihat kerjaan di kondisi sebelumnya dan setelah tercerahkan sama orang tuanya, beda banget. Dunianya beda, sudut pandangnya beda, ya segitunya mindset. Jadi jangan merasa sesuatu yang masalah harus diobatin, belum tentu. Belum tentu sesuatu yang bermasalah harus diobatin. Capek belum tentu harus diobatin. Papa kamu capek kan? Pulang kerja, pulang nge-gym. Iya. Lah, ngobatin capeknya di kantor nggak? Enggak. Tambahin capeknya. Badannya bagus, bapaknya dia, saya juga ngiri. Bener juga ya, capek harus diobatin. Bener, nggak harus diobatin. Malah bisa ditambahin sama hobi yang jauh lebih capek, lebih painful kadang-kadang. Jadi kerjanya nggak terlalu kerasa kerdam gitu. Nggak peduli sama kerjaannya, bukan masalah kerjaannya jadi apa, tapi mindset untuk kita bilang kerjaan kita salah, gua capek banget kan, enggak ya. Papa kamu ngejalanin hobinya nge-gym kebetulan. Tapi capeknya di kantor diobatin nggak? Belum tentu dia ngobatin capek itu. Jadi tergantung kalian lihat sudut pandangnya, tapi konsep healingnya ini yang salah gitu loh. Tapi kalau kalian hobinya belajar, hobinya nyari duit, itu profit banyak mental kalian. Nah, ada hobi belajar dapat cetak duit. Loh, kan kamu hobinya belajar kan? Kripto kamu belajarin. Iya. Saham belajar. Iya. Tapi kan nge-generate money kan? Iya, lumayan. Dikit. Ngerti gak? Kan berarti hobinya ini bisa apa ya? Ada excuses itu apa? Excuses tuh. Alasan. Jadi ada alasan untuk si badan. Masa lu baru gini udah capek? Belajar dong dikit. Lagi. Belajar. Generate money dikit. Ya dari hobi belajar itu bisa dapat duit. Tapi kalau nge-generate money-nya dari belajarnya ini sebagai sebuah healing, gue harus belajar. Gue harus dengan belajar ini, gue bisa gak kerja lagi. Wah, itu painful tuh jadinya. Perjalanannya jadi panjang, sulit. Gak di-enjoy gitu loh. Itu. Menarik. Orientasi aja sih. Bisa benar, bisa salah, tergantung kalian. Ini orientasi pikiran si Boy. Ini baru pembukaannya udah lumayan berat ya otak aku ya. Enggak lah, tapi minimal kalian bisa bedain. Jadi kalau memang ada hal yang menurut kalian healing, jadiin hobi. Ada hal yang healing jadiin hobi. Jangan jadiin healing. Jadi sesuatunya salah. Contoh, hobi kalian, healing kalian ini ternyata buang duit. Ya. Misalnya bikin pergi ke tempat makan yang bagus. Ini kan healing. Orientasinya tuh jajan ke resto dah gitu ya. Jajan ke resto. Jadiin hobi. Hobinya apa? Hobinya keliling resto berarti? Bukan? Nggak tahu. Kalau Koko misalnya hobi keliling resto, gini, resto makin bagus kita jalanin, misalnya healing, ujung-ujungnya kita ngarep makan enak ya. Ya berarti kan hobinya turunin aja, gue hobinya makan enak. Bisa jadi ke tempat murah juga happy. Bisa jadi, tapi kan nggak jadi beban mental healing. Tapi masalahnya kalian nggak bisa update, itu doang. Nggak bisa update. Tapi dasarnya kan sudah dilewati hobinya apa, gitu. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya nih Ko ya. Ya. Sebagai bapak 2 anak, anaknya ada 2 dong, bener ya sekarang ya? Istrinya 1 ya? Bener. Penting nggak punya sebuah hobi? Kalau tiba-tiba kok kagak main game lagi atau hobinya nggak dijalanin? Yang pertama, ketika saya punya 2 anak, berkat semua hal yang sudah dijalanin atau perjalanan yang saya jalani, saya cukup happy. Saya nggak ngerasa punya 2 anak ini beban. Karena bebannya ke istri saya. Beban istri itu.
karena bebannya ke istri saya, ada mertua saya enjoy lah. Ya, Bapak mengurus sedikit dah istilahnya. Ya, karena nggak ada keberatan banyak mengenai 2 anak ini. Tapi kalau misalnya pada saat itu, kadang-kadang hobi juga nggak bisa dibilang, hobi itu nggak kayak napas. Butuh nggak butuh gitu ya? Nggak juga. Butuh pada saatnya, nggak butuh juga pada saatnya. Napas tuh nggak bisa. Napas ya selalu setiap saat napas. Tapi ada yang hobinya hari ini bulu tangkis, besok bisa berenang. Jadi hobi itu bisa transisional. Bisa kayak saya bisa main game. Kalau lagi pengen golf ya golf banget. Kalau lagi golf mukulnya jelek terus ya gue main game aja. Main golf kalah terus golf lagi. Ya udah gitu aja muternya. Tapi kalau dibilang apakah hobi itu penting? Buat saya yang nggak punya rutinitas pasti, contoh kan ada orang rutinitas kosong dikit rokok, pagi dikit kopi diisi. Saya nggak ada itu. Kayak kamu nawarin permen, enggak. Iya enggak, karena saya nggak punya alasan untuk mulut saya bisa ngunyah. Kenapa harus ngunyah kalau bisa diam? Bisa kan iseng aja gitu orang. Nah, iya itu kan alasan kamu nggak masuk di saya. Nalarnya nggak ada. Ya udah sesimpel itu. Sama di hobi juga. Saya nggak punya nalar tertentu. Contoh, berarti kalau lu nggak main game bisa kayaknya. Berarti kalau lu nggak main golf bisa kayaknya. Terus hobi lu apa? Ya nggak ada juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Pertanyaannya. Kecuali lu nggak usah napas bisa? Nggak bisa. Bukan pokok banget gitu loh. Fundamentalnya kurang lebih kayak gitu. Tapi terhadap apanya mungkin bebas. Tapi ngobrolnya selalu hobi ini sebagai kayak waktu luang ada ngapain, jalanin hobi gitu. Oke, menarik. Kalau balik lagi nih ke pasangan nonton konser tadi kamu berdua. Kalau punya hobi yang sama kayak pasangan itu lebih bagus ya berarti ya? Punya hobi yang sama pasangan lebih bagus ya. Aduh, susah lagi. Istri saya hobinya olahraga. Oke. Bulu tangkis, basket lah apa. Nah, saya nggak hobi semua tuh. Nah, tapi kok ke bawah akhirnya kan? Ya kan, itu hitungannya kewajiban sebagai suami. Oh, beda porsinya. Beda porsinya. Jadi saya enjoy karena nemenin istri. Enjoy-nya nemenin istrinya, bukan karena hobinya, bukan karena mainannya. Oh gitu. Itu kan setelah diobservasi ya, saya bisa aja bilang hobi, iya hobi saya, oh enak hobi gini-gini. Tapi kan observasi orang beda-beda. Observasinya saya bilang itu kewajiban saya sebagai suami untuk nemenin istri saya. Iya. Pengen banget enggak? Yang enggak ada ya main, enggak ada yang apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa, sesimpel itu. Berarti dibilang butuh enggak kok? Bagus enggak kalau punya hobi yang sama gitu? Bagus, pasti bagus. Pasti bagus dong. Jawaban begitu kan jawabannya pasti bagus, lebih mudah gampangnya. Jadi punya waktu untuk barengnya tuh lebih banyak. Karena kan dua-duanya misalnya kerja, kalian yang lagi nonton. Iya. Akhirnya hobinya sama-sama lari kan enak nih, run. Dua-duanya jogging atau dua-duanya apa, jauh lebih enak pasti. Oke, kita next question ya kok ya. Bisa dibilang sekarang udah kehidupan Koko berkecukupan. Ada nggak sih duit khusus yang dialokasin buat hobi gitu? Kayak duit senang-senang buat khusus hobi lah, main game atau golf. Duit khusus ya? Berarti dikelompokin ya? Intinya gini, di saya tuh nerapin namanya jatah. Jatah. Saya kebetulan jatahnya mingguan. Jatah Koko mingguan? Mingguannya nih X. Ya udah mau buat hobi kan buat apa? Ya terserah. Ya udah adanya buat X makan ya. X juga? Buat makan X juga. Oh terserah dah tuh, pokoknya habisin tuh 1 minggu. Nggak dihabisin, ini bukan APBN. Ini jatah kalau misalnya nggak habis ya udah. Kalau nggak habis pulangin lagi, sisanya ntar direfill lagi minggu depannya. Jadi dibalikin lagi karena kan kita nggak akumulatif. Kita kan bukan tempat nyimpan ada lagi gitu loh. Tapi di rata-rata udah cukup segini, udah di luar head cost segala macam. Ya baru itu ada budget nyawer streamer, budget beliin game-game nggak penting. Iya. Ya itu pun nggak besar gitu loh. Tapi dibilang ada budgetnya ada. Sengaja dipisahin enggak. Kalau lagi pengen aja lah, spend kebetulan masih betul ada yang X tadi yang emang jatah seminggu kita makan apa. Jadi kalau misalnya nyawer streamernya gede atau streamer Magic Chess lagi, kayak orang tua banget ya. Nyawer streamer gede otomatis ada makan yang dikurangi kebetulan. Ya mau gimana lagi? Oke. Orang kalau nggak punya hobi tuh wajar nggak sih kok sebenarnya? Mungkin dia bukannya bisa dibilang nggak punya hobi, bisa jadi dia mengobservasi hobi ini adalah hal yang menurut dia lainnya. Contoh, Koko akan menganggap ini hobi, contohnya hobi ini harus menghasilkan uang, hobi ini harus sustain di atas 4 tahun, parameter orang tuh beda-beda.
parameter hobi, parameter keluarga bahagia, parameter orang tua yang baik, anak yang sukses itu nggak ada yang bisa. Ini loh standarnya nggak ada lah. penjelasannya. Ya, versinya saya hobi itu yang tadi ngelakuin sebuah kegiatan, terus bisa iya bisa tidak, bisa transisi pindah-pindah. Kita nggak nuntut bahagia ketika ngejalanin, ya itu hobi menurut saya. Jadi wajar ya seorang nggak punya hobi? Bisa jadi dia nggak tahu hobinya apa. Oh, soalnya kan kalau kenalan sama cewek kok ya, hobi lo apa? Tidur, makan. Itu fasenya kan segitu emang. Ngerasa makin tolol, ngerasa makin lucu tuh umur-umur segitu. Iya. Ya kan? Hobinya apa? Aduh, aku nggak ada. Aku kayaknya tidur aja. Iya. Ya, makin bodoh, rasa makin lucu. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi buat orang-orang yang sudah mature, dia beres kuliah, dia biasa tahu kok hobinya apa. Ya biasanya memang bocil sih. Iya, memang bocil. Ya udah, nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa gitu ya. Iya, karena orientasinya memang belum ada. Ketika dia bisa nge-describe hobinya pun, uangnya nggak ada. Misal, hobi gue ini, tenis. Kayaknya lu nggak main tenis, iya. Cuma nggak ada duitnya, cuma 2 minggu sekali atau apa. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya hobi tuh udah mulai dewasa makin pengen punya hobi, biasanya pengen tahu nih, jadi kita senggang, kita ngapain hobinya. Kalau hobi itu hubungan sama komunitas juga kan? Kok enggak? Kan kadang ini ya, orang pengen masuk ke sebuah kelompok-kelompok biasanya. Betul, karena biasanya kecil atau apa. Ya jiwanya kan ada jiwa ekstrovert, butuh teman. Kebetulan Koko yang dengan perjalanan hidup biasa sendiri, sampai kalau ngomong sendiri juga sering, kayak punya orang lain selain Koko juga ya ada sampai sekarang. Enggak kayaknya. Kayak Koko sendiri tapi ada orang. Iya kan, kayak Sakura ngobrol sendiri, dia bisa discuss. Sakura, anjir. Iya kan, self observation itu kan kita ngobrol sama diri kita sendiri kan. Kalau di wihara apa, meditasi apa? Vipassana. Ya, dasarnya ada orang lain. Jadi dari kecil saya bisa main pedang-pedangan tapi sendiri. Di otak tapi. Iya. Serius? Enggak merem, tapi saya saking karena anak satu-satunya, nggak tahu ya anak satu-satu yang lain. Saya tuh sampai malas main sama temen, karena nggak bisa kita ekspektasi. Temennya gimana? Misal, begini ya, plepok aja kepala. Iya. Yang salah temennya apa salah ekspektasinya? Temennya lah goblok. Ekspektasinya kalau kata gue. Karena resiko berteman adalah kecelakaan kecil. Sampai di satu titik saya entah itu umur berapa, harusnya sih di bawah 10 tahun saya sepakat main sendirian. Bikin cerita sendiri, mobil-mobilan sendiri, pedang-pedangan sendiri, loncat-loncatan sendiri. Pokoknya kalau main sama teman pasti ada celakanya. Main sama teman, mata biru gara-gara ada ayunan kan, ada selongsongnya. Saya ngeliat ke situ, temennya dorong, dek gitu, biru matanya. Atau main sama teman, ada lihat kok ada lagi main lari-larian, kok ada baut tapi warnanya merah. Kok pegang. Ternyata ya itu bekas timbunan sampah, bautnya habis dibakar. Melepuh. Main sama teman, nggak ngerti dunia luar. Seorang anak tunggal, temennya lari boy, kenapa? Nggak tahu, ada anak kampung sebelah. Kok liatin bocor kepala begini, ditimpuk batu. Sampai momen of truth ya jadi kayak dibentuk kayak gitu. Kayaknya gue main sama orang kecelakaan dulu. Ya udah gue sendiri aja. Sampai menciptakan hal baru lainnya, ya itu emang bukan sebuah hoax ya yang ada di sana gitu. Ada orang lain ya sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih punya teman lainnya, mungkin kan anak tunggal kali ya. Gitu. Ada hubungannya nggak kok? Anak tunggal sama punya anak nanti mau tunggal juga? Mungkin ada, mungkin tidak, karena hal itu nggak relevan. Karena anak itu kan milik berdua, bukan milik sendiri. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Pertanyaan bodoh berarti ya. Tips cari hobi dah kok terakhir. Tips cari hobi? Begini sih, cari hobi mungkin sama kayak cari kerja atau cari duit. Iya, cari kerja. Kita rela untuk bersedih atau berkeluh kesah karena hobi kita, tapi kita buang waktu dan kita enjoy, itu hobi kalian. Tapi nggak ada duitnya bedanya. Kalau ada duitnya bonus. Kalau ada duitnya itu cari kerja namanya, cari duit. Harus bisa rela untuk berkeluh kesah, harus rela capek. Ini sebenarnya sama, tapi satu dapat duit, satu enggak. Jadi kalau orang bilang hobi itu cari duit, beda. Mungkin hobinya hobinya ngelukis deh, lukisannya dijual. Beda. Sebenarnya dia nyari duitnya karena hobi, itu dulu ngomongnya. Hobinya ngelukis, jadi dia melanjutkan hidup dari lukis.
Tapi kalau misalnya dibilang Haji Andre deh, Iya. Haji Andre Taulani, hobinya Ya, emang lawak. Taulani. Capek dia, tiap hari ngelawak mulu di rumah. Iya. Kagak, kalau bisa diem dia di rumah. Makan serius, cari hidup tenang. Tapi karena dia nyari duitnya itu, yang lawak jadi hobi lama-lama. Oh. Kalau ditanya bisa jadi hobinya mancing. Bisa jadi hobinya motoran. Sebenarnya Maya. Iya, bisa jadi. Tapi kan bisa jadi hal yang, kan contoh ya. Kamu kerja segitu lamanya. Ketika ditanya, lu kerjanya apa? Lu hobinya apa? Kayaknya gue hobinya kerja deh, gue enjoy. Saking enjoynya sama kerjaan, sampai dapat duit itu bilang kerja sama dia. Dibilang hobi sama dia, sorry. Karena kan bedanya hobi sama kerja kan yang tadi kan. Kerja adalah dimana kita sepakat, kita rela berkeluh kesah, capek-capean, dan kita sepakat untuk ngelewatin hal itu semua demi mencapai sesuatu. Iya. Sampai ini confirm, kalau hobinya belum ada, bisa jadi hobinya ngegeser. Kerja gue kayaknya hobi deh. Kayaknya enak juga Kayaknya gitu enak ya. juga deh gitu. Ada orang hobinya ngebengkel kan. Iya, putar ini, Iya, itu jadi nonton hobi. YouTube bisa jadi hobi kan. Tapi Iya. lama-lama ngebengkel, gue lagi kerja, gue buka bengkel kali ya. Lama-lama hobinya jadi itu gitu loh. Fundamentalnya sama, tapi ujungnya beda gitu loh. Berangkat dari motivasi. Oke deh. Betul. Kebayang. Lumayan loh. Seru. Ya, seru-seru juga lah, lumayan lah ya. Ya karena buat orang-orang yang punya hobi, biasanya nggak mikirin lagi obrolan ini. Tapi buat orang-orang yang nggak punya hobi, mungkin bisa diobservasi hobinya apa. Tapi kalau hobinya, gini, kalian stres karena hobi kalian terus kalian ngedumel, jangan-jangan itu bukan hobi. Ada ekspektasi di dalam. Hobinya kamu apa? Pacaran? Badminton. Oh, badminton. Ya berarti kan kalau misal kalah main badminton ya udah nggak ada ekspektasi. Iya. Tapi kalau hobinya pacaran, nah itu kan beda lagi. Beda lagi. Ada kalau pacarannya jadi ekspektasi, jangan-jangan hobinya bukan pacaran beneran. Gitu. Oke. Observasinya sederhana, itu lewat pikiran si Boy kurang lebih seperti itu. Udah mau beres belum sih? Udah ya? Udah 20 menit. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini biar kita juga bisa bikin video lainnya. Thank you Boy yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Kalau mau bahas topik sesuatu kita bisa request di bawah ya. Thank you udah nonton, see you later, bye-bye.